Masih dalam suasana duka atas meninggalnya Yana Zen Kamis lalu, tiba-tiba dikejutkan dengan kabar berita raibnya kotak santunan di rumah duka saat Yana Zen sedang disemayamkan. Kabar hilangnya kotak santunan itu pun seakan menambah panjang daftar kisah tragis atas kepergian Yana Zen yang jenazahnya sempat tertahan di rumah sakit akibat tak ada biaya. Dan kemarin, Lingga selaku sahabat Yana yang akhirnya angkat bicara. Hadir bersama para sahabat, Lingga pun mengurai penjelasan terkait uang santunan yang berjumlah 152.000 itu. Lantas benarkah uang santunan untuk Yana digunakan untuk membayar petugas keamanan serta diberikan pada mantan sopir Yana? Tadi saya sudah bicara dengan mamahnya Yana langsung dan sudah mengklarifikasi, dan akhirnya ternyata kotak donasi itu memang dibongkar, disuruh oleh dua Dewi ini. Ini temannya Yana, ini Dewi dari Cinere, ini Dewi Sentul. Menyuruh memang mantan drivernya Yana untuk membongkar, disaksikan mereka. Karena itu hari kedua mungkin sumbangan sudah tidak banyak. Jumlahnya memang sedikit, cuma 152.000. Dan ternyata uang itu dikasihkan ke Pak Iwan Belantika, Bang Iwan Belantika ini yang dulu mengorbitkan Yana. Dan ternyata uang itu dikasihkan ke Pak Iwan Belantika. Karena dia pikir, udahlah nanti di pemakaman takut ada kebutuhan. Kemudian disimpan sama dia. Kemudian uang tersebut pada saat habis pemakaman 100.000-nya diberikan kepada Pak Budi, mantan supir. Kemudian yang 50.000 dia kasih orang keamanan. Jadi sisa 2.000 perak ada di Pak Iwan. Di internet itu menyatakan bahwa menyudutkan mantan drivernya Yana juga. Dan ada simpang siur berita bapaknya juga, bapaknya Yana. Itu tidak benar, sangat tidak benar. Jadi mantan drivernya Yana ini bukan menyolong mengambil uang tersebut, dia malah mengamankan. Di balik heboh kabar hilangnya kotak santunan, inilah pengakuan mengejutkan Nita, asisten Yana Zen yang ikut menemani Yana selama 4 bulan di Cina. Dihubungi tim intens melalui sambungan jarak jauh, Nita yang tengah berada di Lampung itu mengurai penjelasan terkait kondisi Yana yang sesungguhnya. Benarkah Yana yang terlihat bersemangat hingga mengaku telah pulih 80%, nyatanya tengah dalam kondisi sakit atau masih 65% kesembuhannya saat pulang dari Cina? Benarkah selain paru-paru yang bermasalah, Yana pun mengalami sakit parah di bagian liver? Benarkah Yana rela pulang ke tanah air karena merasa sudah tak sanggup menjalani berbagai pengobatan? Terus aku tanya sama Yana, Mbak, berarti selama ini livermu itu yang bermasalah, harusnya kita turun ke bawah. Nanti aku bilang sama dokter untuk lakuin USG sebelum pulang, karena kan napasnya Mbak Yana itu kan agak sempit, Mbak. Aku tahu karena kan aku berbulan-bulan ikut dia gitu. Jadi aku tahu kalau di paru-parunya Mbak Yana tuh lagi banyak cairan gitu. Terus dia bilang enggak lah, tuh nggak usah di USG karena aku juga udah capek katanya, sedot paru, udah capek minum pil. Terus dia bilang aku udah capek semuanya, udah capek mikirin keuangan, dia bilang gitu. Saya nggak mau lakuin itu, Mbak, di USG. Tapi benar nggak Mbak Yana sembuhnya itu 85%? Apa? 65. Itu menurut dokter sana apa gimana? Dokter kan sih ngomongnya 65. Karena kami udah dinyatakan 80% sembuh. Dan 20% kami pulang ke Indonesia memang gara-gara visanya habis dan butuh diperpanjang. Lalu akan kembali berobat ke Cina. Kami dikatakan 80% sembuh. Dan saat check up pun dokternya bilang tidak apa-apa, sel kanker sudah hampir hilang, sudah mengecil. Dan itu yang membuat keluarga kami, seluruh keluarga kaget. Keputusan Yana merahasiakan kondisi sakitnya yang kian parah dengan berdandan hingga mengenakan wig, bahkan meminta Nita meriasnya di bandara. Benarkah karena Yana sesungguhnya tak ingin membuat kedua anaknya sedih? Dokter bilang, kamu nggak usah tunda-tunda, pokoknya kamu harus pulang secepatnya kayak gitu. Jadi akhirnya kita pulang. Tapi di situ aku tahu kalau Mbak Yana tuh napasnya tuh agak sempit, bahkan pas di bandara itu
dia minta didandanin, diminta pakai wig gitu kan. Dia bilang dia pengen ngeliat anaknya senang, pengen lihat keluarganya ketawa. Gini Mbak, mungkin Yana itu kan pengen kelihatan cantik gitu kan. Selama ini kan rambutnya kan dibotakin, dia pengen dong gaya gitu, punya rambut gitu. Ya nggak apa-apa, bukan karena pengen menyembunyikan mungkin. Dia ngomong 85% itu buat menyenangin anaknya apa gimana sih sebenarnya? Iya, dia bilang sih buat nyenengin anak-anak aja. Iya, dia bilang sih buat nyenengin anak-anak aja. Dan kepergian Yana yang telah berjuang keras melawan sakit kanker payudara stadium 4 meninggalkan duka teramat dalam bagi kedua putrinya yang masih kecil. Rasa kehilangan yang terurai lewat air mata terasa begitu mengharu biru. Inilah suasana paling menguras emosi dari kedua putri bersama Lingga yang begitu meratapi kepergian Yana. Penyanyi Tiffany pun yang saat Yana masih dirawat sempat menjenguk turut mengurai rasa dukanya. Sosok Ami di mata aku Mami yang setia, mulia. Sosok tersuci aku tahu. Aku sangat sedih karena Ami tidak ada. Ami itu sosok yang sangat berarti buat aku. Yang sangat aku sayangi, sangat aku cintai, dan sosok yang baik hati, habis itu juga ngajarin aku. Itu sosok yang sangat disayang. Banyak sih kata-kata yang diingat dari Tante Yana, cuman karena sekarang mungkin Tante Yananya udah nggak ada, yang paling aku ingat, kita harus ketemu lagi ya, ntar kita ngobrol-ngobrol lagi. Itu karena sampai sekarang, karena Tante Yananya juga udah gak ada, akhirnya gak kesampean. Sahabat, kau bagai bintang hiasi malam. Dari duka atas kepergian Yana yang mengharukan, inilah keseruan yang diciptakan Felicia Angelista saat menggelar ulang tahun opanya yang genap berusia 65 tahun. Lantas di balik kehebohan Feli, benarkah pihak keluarga berharap agar Feli segera naik pelaminan? Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Nike Kusmarini. Semakin terkenal lewat sinetron Dunia Terbalik, serta menjadi kebanggaan keluarga besar. Seperti apa kebahagiaan Felicia Angelista pemeran Entut saat merayakan ulang tahun opa tercinta yang ke-65? Di tengah gelaran makan malam bersama keluarga besar, benarkah Feli langsung didesak segera naik ke pelaminan? Felicia Angelista yang heboh dan kocak tak henti membuat keseruan saat tengah menggelar acara ulang tahun opa tercinta yang genap berusia 65 tahun kemarin. Hadir bersama keluarga besar, Feli yang begitu ekspresif dan banyak bicara langsung meramaikan suasana ulang tahun dengan membawa kue ulang tahun sambil menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun untuk sang opa yang selama ini tinggal di Manado, Sulawesi Utara. Tak hanya itu, Feli pun semakin meramaikan suasana ulang tahun yang disertai makan malam bersama dengan mengajak opanya bernyanyi seperti yang terekam kamera tim Intense berikut ini. Happy birthday Opa, happy birthday. Hari ini Asik. harinya Hari yang bertambah 1 tahun. Jadi berapa? 65. Halo pemirsa Intensin, dia opaku yang ulang tahun ke-65 tahun. Opa, mana kok tuh senyum dah? Gimana satu senyum? Asik, senyum bahagia. Bagaimana senyum bahagia?
harapan Opa John di umur 65? Nggak di situ. Ya supaya bisa ketambahkan umur lagi. Amin. Kong, nggak di situ Pak. Supaya boleh injak lagi ke Jakarta. Amin. Dan pemeran Untut dalam sinetron Dunia Terbalik itu pun menjadi orang paling dibanggakan serta dicintai seluruh keluarga besar. Inilah buah dari kesuksesan Feli yang turut tampil dalam sinetron nomor 1 RCTI Dunia Terbalik. Atas pencapaian ini, Oma Feli pun tak kuasa menahan haru hingga meneteskan air mata karena bangga. Ya Opa bangga sekali Sedap. karena cita-cita sudah tercapai. Amin. Dan semoga Tuhan memberkati. Amin. Sangat kocak dia. Ya, habisnya kalau Feli masih kecil kan Oma kangen sekali. Oma datang ke Jakarta kan. Oma bawa lagi dia ke Manado. Ya, tidak sampai sebulan udah diambil sama maminya. Habis kan ya anak satu-satunya kan. Jadi susah juga dipisah-pisahin sama maminya. Udah. Oh iya. Sedih-sedih tak ada sama bangga tapi dong. Bahaya. Ya jadi mulai sekarang ini seluruh keluarga dari Manado, dari Jakarta sangat membanggakan akan cucu kami Felicia. Di tengah kebahagiaan Feli bersama keluarga besar merayakan ulang tahun Opa tercinta, benarkah Feli langsung diminta untuk segera naik pelaminan? Meski Opa dan omanya menginginkan Feli segera menikah, benarkah Ibunda Feli belum memberi restu agar Feli mengucap janji suci di altar pernikahan? Benarkah Ibunda Feli memberi syarat khusus jika Feli ingin segera menikah? Harapan sih pasti iya, pasti ada gitu. Cuma waktunya yang belum tahu. Karena kan Felicia juga masih kuliah kan. Nanti tunggu dia ini deh selesai kuliah. Ya mudah-mudahan nggak ada halangan apapun gitu kan. Nanti kita lihat nanti gimana kelanjutannya setelah dia lulus kuliah. Cocok. Hah? Cocok banget. Cocok banget. Cocok aja. Saling menyayangi lah. Kayak kelihatannya maksudnya gimana, cocok sih, cocok banget. Cocok banget. Maukah dirimu hidup denganku? Katakan yes I do. Meninggalkan kebahagiaan Feli merayakan ulang tahun sang Opa, seperti apa pengalaman pertama Tara Budiman hingga Sony Septian menjalani puasa sebagai pengantin baru. Selain ikut berbuka puasa bersama keluarga besar Gia, seperti apa kebahagiaan Tara yang kini tak repot lagi saat berbuka dan sahur. Seperti apa pula kebersamaan Sony dan Fairuz saat sholat hingga tadarusan di lokasi syuting Bintang di Hatiku. Dan inilah pengalaman pertama jalani puasa Ramadan pasca menjadi sepasang pengantin baru. Lantas seperti apa kebahagiaan Tara Budiman saat ikut berbuka puasa bersama keluarga besar Gia sang istri? Sementara itu bagaimana pula dengan pengalaman Fairuz Arafik dan Sony Septian saat sholat tarawih dan tadarusan di lokasi syuting Bintang di Hatiku? Ini video. Hari ini ada buka puasa, agendanya itu adalah buka puasa bersama keluarga dari Bapak Mansur ya? Ya. Bapak Mansur Ahmad.
Inilah kebahagiaan pasangan pengantin baru Tara Budiman dan Gia Syadika yang langsung larut saat ikut berbuka puasa bersama keluarga besar sang istri. Ya, inilah Ramadan pertama kali pasca menikah dan jadi suami istri. Kebahagiaan Tara pun kian berlipat karena kini ia tak lagi repot memikirkan makanan untuk berbuka dan sahur. Tara merasakan Ramadan yang spesial karena ditemani istri yang setia melayani, menyiapkan segala keperluan puasanya. Maka inilah pengalaman puasa pertama yang paling membahagiakan bagi Tara dan Gia. Kalau dulu bangunnya paling terakhir, mepet-mepet baru bangun, baru sahur. Kalau sekarang bangun dari awal buat nyiapin dia sahur. Masak dulu, apa dulu gitu. Ya. Kalau saya mah terima yang enaknya aja. Perbedaannya itu, kalau dulu saya berpikir kalau mau buka atau mau makan segala macam, pikirannya sendiri. Karena kan cuma bawa diri aja bujangan. Kalau sekarang udah ada istri, apa-apa harus ada, harus ngomong sama istri, harus bareng istri. Kalau dia ngantuk banget susah. Kalau misalnya dia agak sigap bangun langsung kayak zut, langsung duduk gitu. Tergantung. Tadi malam dia susah banget bangunin. Iya? Emang iya? Iya, bangun dari jam 3:30, 4. Kamu juga gak bangun? 3:30 lebih 10, 3:30 lebih 15, jam 4 baru bangun. Kalau dia harus selalu ada telur dadar. Cuman kalau dia sukanya tuh adalah ayam bagian paha. Atas kebahagiaan yang berlipat menjalani puasa bersama istri tercinta, benarkah Tara pun berencana melewatkan momen lebaran perdana sebagai pengantin baru bersama keluarga besar Gia di Bandung? Tahun ini kita semuanya akan lebaran di Bandung di keluarga Gia. Dari awal aku udah ngomong, udah izin sama papaku, sama mamaku, sama bunda. Kalau aku bilang kalau tahun ini aku bakal di keluarga Gia dulu. Tahun depan baru kita gantian gitu. Jadi mereka pun nggak masalah kok, ya namanya juga kalau suami kan harus ikut istri dulu kan, keluarga istri dulu. Kebahagiaan sebagai pengantin baru menjalani puasa juga begitu dirasakan Sony Septian dan Fairuz Arafik yang menikah 1 bulan lalu. Bidadari tak bersayap datang padaku, dikirim Tuhan dalam wujud wajah kamu. Bersama Cinta sebagai pengantin baru, Fairuz pun ikut menemani Sony melewatkan waktu berbuka di lokasi syuting sinetron Bintang di Hatiku. Tak hanya berbuka bersama, dalam Cinta yang penuh kemesraan, Fairuz yang selalu bangun pagi untuk menyiapkan makanan sahur itu ikut menunaikan sholat tarawih bersama sang suami di lokasi syuting. Sebenarnya bisa ibadah bareng ya. Ramadan sendiri aja kan bulan yang penuh berkah gitu. Nah buat aku dengan sekarang udah ada istri jadi berkah tersendiri aja. Yang paling penting adalah ibadahnya jadi lebih maksimal gitu. Terus sholat bisa berjamaah, terus sahur, buka puasa ada yang siapin. Terus kita bisa lebih untuk progres ke depan, kayak kita punya tujuan-tujuan apapun yang mau kita capai bisa sama-sama di sini. Kalau dulu kan masih belum resmi, jadi kayak masih ada batasan gitu. Dan kalau batasan itu dilanggar, kita dosa gitu kan. Kalau sekarang nggak ada batasan, kecuali paling menahan apa yang harus ditahan ketika puasa itu aja. Aku selalu bangun pertama, habis itu bangunin dia bangun, aku tahajud, terus aku tidur. Makanan udah jadi, udah sekitar setengah jam mau imsak, dia baru bangunin aku lagi, baru dia makan. Jadi nggak lama nunggu subuhnya. Jadi dia bangun awal itu karena kan pakai handphonenya pakai alarmnya dia, terus bunyi kan, nah terus dia bangunin aku, sayang bangun sahur. Dia bangunin aku tuh jam 3 pagi, terus akunya ke bawah nyiapin makanan, dia aja tidur lagi. Sholat dulu. Iya, sholat dulu, tidur lagi, habis sholat tahajud dia tidur lagi tuh. Nah terus udah gitu aku baru ke bawah, nanti setengah empat baru 30 menit setelah itu baru aku bangunin dia. Tak hanya menjalani sholat tarawih, Sony dan Fairuz pun melafazkan ayat-ayat suci Al-Quran atau tadarusan di lokasi syuting. Inilah potret penuh kasih Sony dan Fairuz yang selalu melewatkan momen berbuka dan sahur bersama, baik di rumah maupun di lokasi syuting. وكنتم أزواجا
yusrah wa ashabul maimanah ma ashabul maimanah. Kalau Sony sih dia nggak ribet ya gitu. Sony tuh dia tuh kayak makan apa aja mau, kecuali yang penting dia ada buah. Dia kalau bukanya dia sukanya es buah gitu. Dia tuh suka tuh es buah itu 1 mangkok sama dia dihabisin. Gitu dia seneng banget yang manis-manis, yang seger-seger dingin. Nah, dia tuh suka yang kayak gitu. Nah, tapi kalau sahur di saat orang suka sama yang anget-anget, teh manis anget, dia malah justru lebih suka air putih. Gitu, dia tuh maunya minum air putih yang banyak aja gitu. Malah dia juga begitu suka sama teh ya. Ya, terus jadi dia juga punya hobi baru, setiap malam stok ice cream. Jadi kalau udah pulang harus gadoin ice cream. Jadi sekarang suka banget. Di freezer udah banyak ice cream macam-macam gitu. Jadi mau nggak mau harus makan satu-satu. Demikian Mirsa, kabar terkini, terpercaya, teraktual yang kami sajikan hari ini. Terus saksikan Intens setiap Senin hingga Jumat pukul 10.30 waktu Indonesia Barat hanya di RCTI.